Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Mesin 2017. Pembuatan video saya kali ini adalah untuk melengkapi tugas praktikum prestasi mesin, terutama pada modul refrigerasi. Pada video kali ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama adalah sejarah refrigerasi, yang kedua adalah proses siklus kerja mesin uap, dan yang ketiga adalah penjelasan diagram siklus kompresi uap. Langsung saja pada topik pertama, yaitu sejarah refrigerasi. Sejarah sistem pendingin awal mulanya yaitu penggunaan larutan garam dan salju oleh Transindo pada tahun 1600-an. Teknik pendinginan mulai berkembang secara ilmiah sejak abad ke-17, dimulai dari penelitian tentang pemantulan melalui efek panas dan dingin yang dilakukan oleh Robert Boyle. Kemudian, Daniel Fahrenheit, René D'Amour, dan Andreas Celsius merupakan penemu sistem skala pengukuran suhu, dan masing-masing namanya diabadikan pada sistem tersebut, yaitu Fahrenheit, D'Amour, dan Celsius. Setelah Andreas Celsius menemukan termometer skala sentesimal pada tahun 1742 di Swedia, disepakati bahwa sistem skala yang digunakan pada sistem internasional adalah Celsius. Jacob Perkin pada tahun 1800-an berhasil mendapatkan paten untuk mesin pendingin temuannya yang bekerja berdasarkan siklus kompresi uap tersebut. Fluida kerja refrigeran yang digunakan Perkins pada mesin pendingin tersebut adalah etilator. Dan yang kedua yaitu proses siklus kerja mesin uap. Pada siklus kompresi uap, di evaporator refrigeran akan mengisap panas dari dalam ruangan sehingga panas tersebut akan menguapkan refrigeran. Kemudian uap refrigeran akan dikompres oleh kompresor hingga mencapai tekanan kondensor. Dalam kondensor uap, refrigeran dikondensasikan dengan cara membuang panas dari uap refrigeran ke lingkungannya. Kemudian refrigeran akan kembali diteruskan ke dalam evaporator. Begitulah seterusnya sistem berjalan. Pada poin ketiga yaitu penjelasan diagram siklus uap. Pada proses 1 dan 2 adalah proses kompresi. Gas refrigeran yang keluar dari evaporator masuk dan dipompa pada kompresor sehingga menghasilkan gas refrigeran dengan tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Suhu tinggi merupakan akibat dari proses kompresi isentropik. Proses 2 dan 3 adalah proses kondensasi. Gas refrigeran bertekanan dan bersuhu tinggi dikondensasi dan menghasilkan refrigeran cair jenuh. Proses yang terjadi adalah pelepasan panas ke lingkungan. Proses kondensasi bekerja pada tekanan tetap. Pada awal proses, suhu gas refrigeran sedikit mengalami penurunan. Selanjutnya terjadi perubahan fase gas menjadi cair pada suhu tetap. Proses 3 dan 4 merupakan proses pencekikan. Tekanan cairan refrigeran diturunkan dengan menggunakan katup cekik atau expansion valve. Saat terjadi penurunan tekanan, juga terjadi penurunan suhu dan peningkatan mutu gas refrigeran. Sebab dengan penurunan tekanan dan suhu sebagai refrigeran cair berubah menjadi gas. Proses keempat sampai 1 adalah proses penguapan. Proses penguapan terjadi pada suhu sama di mana hanya terjadi perubahan fase refrigeran cair menjadi gas. Panas laten menguapkan diambil dari lingkungan sehingga terjadi pendinginan lingkungan. Besarnya pendinginan yang terjadi dinyatakan dalam efek pendinginan atau ton refrigerasi. Sekian video dari saya. Jika ada kurang ataupun lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.